Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau bahas salah satu beasiswa yang bisa membawa kalian ke Irlandia, yaitu Government of Ireland Scholarship atau biasa disebut sebagai GOI Scholarship. Dan ini tuh akan tutup tanggal 25 Maret nanti, jadi kan masih ada hampir kurang lebih 3 minggu ya untuk bisa mempersiapkan aplikasi kalian. Dan itu aplikasinya ada di online platformnya, jadi cukup mudah untuk diakses dan tidak minta dokumen yang terlalu aneh kayak gitu sih. Ya, jadi kayak gimana step by step dan mungkin hal-hal yang terkait sama beasiswa ini, simak videonya sampai habis. Ya, jadi menurut aku, oh ya, BTW beasiswa ini tuh buka dari jenjang S1 sampai S3 ya. Jadi buat undergraduate pun bisa, menurut tulisan beasiswanya loh ya, kayak gitu. Meskipun kuotanya nggak terlalu banyak, tapi ya let's see, kayak gitu. Pokoknya kuota total beasiswa ini tuh cuma buat 60 orang dari semua negara kalau nggak salah. Jadi saingan kalian memang cukup ketat ya. Tapi biasanya memang ada sih, selalu ada rekan-rekan dari Indonesia yang dapat. Jadi let's see. Menurut aku Irland ini salah satu alternatif studi yang menarik sih selain UK. Karena juga lokasinya ini cukup dekat dengan UK ya. Jadi ada pengaruh-pengaruh kultur, budaya, dan sosial dari UK juga. Atau Inggris kayak gitu kan. Bahasa utamanya juga yang biasa digunakan Inggris. Jadi rata-rata kalian tidak memiliki kesulitan sih untuk melakukan komunikasi di situ. Tapi ya sama kayak Inggris, persyaratan bahasanya ini memang cukup tinggi gitu sih. Biasanya kalau misalkan skor TOEFL atau IELTS yang mereka minta ini juga kurang lebih standarnya itu ya 11-12 lah sama UK kayak gitu sih. So, kayak gimana beasiswanya? Ini memang apa ya? Tidak terlalu digembar-gemborkan. Filenya ini juga aku temukan di internet dengan agak apa ya, mereka tidak terlalu mempromosikan sewah itu, tapi aku punya filenya, nanti akan aku linkkan deh di deskripsi video ini biar kalian bisa download dan kalian bisa baca sendiri juga. Tapi langsung aja ke filenya ya, kita bisa analisa dulu overview kayak gimana. Jadi ini call for application yang 2022. Sebenarnya ya, ini tuh sudah dibuka dari agak lama, dari November, cuman aku belum terlalu mengeksplorasi beasiswa ini kayak gitu sih. Jadi bisa kalian lihat bahwa ini sih, mereka nih punya sebuah visi kalau misalkan mereka tuh ingin memberikan kontribusi ke region Asia Pasifik sampai tahun 2025 nanti kayak gitu. Jadi ada beberapa goals sih yang mereka punya dengan beasiswa ini kayak gitu ya. Jadi apa benefit dari untuk siswanya ini akan mendapatkan edukasi ya di Irland untuk 1 tahun kayak gitu. Kalau misalkan apa lagi nih yang bisa kita lihat untuk skemanya sendiri kayak gini. Ini tuh akan diberikan kepada siswa yang non EU ya. Jadi kita termasuk kok, Indonesia termasuk kayak gitu. Dan higher education ini kayak kementeriannya gitu, itu akan memberikan award berupa uang yang jumlahnya itu kurang lebih 10.000 euro untuk 1 tahun ajaran gitu, satu tahun penuh kayak gitu. Dan ini tuh akan bisa kalian manage sendiri untuk cover biaya hidup dan ya urusan-urusan yang kalian butuhkan untuk perkuliahan kalian kayak gitu. Oke, dan ini tuh bisa untuk siapa aja? Bisa untuk final year ya. Jadi mahasiswa S1 yang sekarang berada di tahun terakhir. Kalau misalkan kalian berada di semester 7 nih, sekarang semester 7, semester 6 ya. Kalau sekarang kalian semester 6, itu kalian bisa apply ini. Kenapa? Karena mulainya nanti September gitu masih. Mulainya September dan 1 tahun kan, berarti kalian bisa selesai dan menyelesaikan skripsi di situ. Boleh. Atau kalau misalkan kalian mau juga menyelesaikan S2, master, tapi yang memang S2-nya 1 tahun, itu bisa juga. Atau kalau misalkan PhD atau research itu bisa 1-2 tahun maksimal kayak gitu. Pokoknya dalam 1 tahun itu kalian akan dikasih 10.000 euro maksimal ini kayak gitu ya. Dan juga untuk uang sekolah dan kawan-kawan itu gratis, jadi full fee waiver, jadi nggak ada biaya sama sekali kayak gitu ya. Oke. Jadi ada 60 beasiswa yang akan dikasih ya. Jadi memang kompetitif tapi ya oke lah kayak gitu. Bisa mempelajari semua jenis bidang, jadi it's okay. Sayangnya kalian nggak akan dapat notifikasi kalau misalkan kalian ini nggak berhasil, nggak dapat beasiswa gitu. Jadi kalian cuma akan dapat
dapat notifikasi kalau misalkan kalian tuh lolos. Sayangnya begitu ya, kayak gitu. Oke, skemanya atau profilnya kurang lebih. Jadi ini hal yang standar ya. Apa memiliki kapabilitas akademis, personal, profesional, dan kawan-kawan, komunikasi, punya aktivitas lain-lain, dan punya alasan yang bagus. Jadi ini dicerminkan di essay dan kawan-kawannya kayak gitu. Untuk univ yang bisa di-apply menggunakan Go ini ada beberapa sih. Harusnya hampir semua Iris Higher Education sih, maksudnya hampir semua univ yang ada di Iris nih kan bisa apply menggunakan Go ini kayak gitu. Untuk kriterianya ada beberapa hal ya. Jadi yang pertama nih kualifikasi akademik dan juga atau pengalaman kerja kalau sudah mau bekerja kayak gitu. Ini bisa berupa IPK, bisa berupa publikasi, seminar, dan kawan-kawan. 40 nilai yang maksimal kayak gitu. Kemudian personal statement. Personal statement ini ada 3 hal ya. 3 hal. Yang pertama, kalau misalnya kalian dapat Go ini, kira-kira apa benefitnya untuk kalian secara personal dan profesional? Dampak apa yang bisa kalian berikan? Kayak gitu kan? 15 nilainya. Terus juga gimana kalian bisa involve di society-nya di Ireland situ, kayak gitu. Baik untuk secara akademis maupun secara kultural. Apa yang bisa kalian bawa di situ? Misalkan kalian di Indonesia punya research group yang bisa kalian connect-kan dengan research group di Ireland, kayak gitu-gitulah pokoknya. Jadi itu nilai maksimal juga 15, kayak gitu. Dan juga long term interest ya di Ireland. Jadi misalkan kalian mungkin ada keinginan untuk bekerja mungkin, atau ada keinginan untuk mempromosikan Ireland dan kawan-kawan kayak gitu, 15 juga. Jadi totalnya 45 sama yang atas berarti 85 kan. 15 yang terakhir itu dari references kayak gini. Jadi ini rekomendasi. Rekomendasi ini berarti bobotnya dari pemberi rekomendasi kalian dan juga konten rekomendasinya kayak gitu. Jadi total nilainya 100 kan, totalnya 100. Untuk kalian bisa dikatakan eligible atau layak untuk mendapatkan beasiswa ini, kalian tuh harus mendapatkan nilai minimal 60 dari 100. Jadi 60 dari 100 baru kalian bisa dipertimbangkan kayak gitu sih. Oke. Untuk proses penilaiannya sendiri ya harusnya cukup cepat kok kayak gitu. Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan tapi ini nggak terlalu penting kayak gitu. Terus apa lagi nih? Jadi memang dia bukanya ini ya, tanggal 26 November, sudah lama. Dan dia ini tutupnya jam 5 waktu Iris, hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, kayak gitu. Di link tertentu, kayak gini ya. Dan evaluasinya akan diumumkan tanggal 1 Juni 2022. Yang mana menurut aku ini lumayan cepat kayak gitu. Jadi kalau misalkan by 1 June atau 2 Juni kalian nggak dapat email, ya sudah, mungkin ya akan bisa move on ke beasiswa lain. Tapi mereka cuma akan menotifikasi bagi kandidat yang memang lolos seleksi kayak gitu ya. Jadi ada link pendaftarannya di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa kontak di sini. Nah, sekarang di kesempatan kali ini aku juga akan bahas tentang platformnya deh. Aku mau tunjukin kurang lebih kayak gimana kayak gitu ya. Ini appendix kok, nggak terlalu penting. Maksudnya univ-univ mana aja yang bisa kalian lamar di sini kayak gitu. Dan informasi-informasi lainnya kayak gitu. Misalkan tidak dipungut biaya dan kawan-kawan kayak gitu ya. Oke. Jadi websitenya tuh ini. Higher Education Authority punya Ireland kayak gini. Kalau misalkan kalian belum punya akun, kalian sign up dulu di sini. Kemudian kalian bikin akun, bikin password, terus bisa login kayak gitu. Nggak ada ini sih, nggak ada kode verifikasi dan kawan-kawan. Jadi tinggal login aja. Oke. Terus ini disuruh create a profile to start. Oke. Kita pencet. Jadi ternyata di sini tuh ada notifikasi bahwa kalian tuh memang harus menyertakan LOA dulu, kayak gitu. Proses LOA di univ itu cenderung nggak terlalu lama sih. Kalau misalkan kalian cuman membutuhkan conditional offer, itu harusnya bisa bisa kalian urus dalam jangka waktu paling nggak 2 minggu. Cuman kalau misalkan kalian ngurus sekarang, aku nggak tahu apakah cukup waktunya atau enggak, tapi ya pokoknya bisa jadi pertimbangan lah kayak gitu. Jadi sekarang aku asumsikan misalkan kalian punya atau sedang mencari conditional letter kayak gitu. Terus kalau misalkan ini sebagai paying student kayak gitu, oke lah, kita Zapiah dulu aja kayak gitu. Sekarang kita create profile. Oke kan? Kemudian get started di sini. Jadi di sini ada beberapa hal-hal yang bisa kalian kumpulkan ya. Oke, ada 18 hari lagi untuk mengumpulkan ini kayak gitu. Kalau misalkan sudah semua bisa disubmit. Oke, jadi ternyata cukup simple.
Misalkan di sini primary personal detail, jadi ada informasi-informasi pribadi kalian kan bisa upload di sini, dan juga ada paspor dan kawan-kawan. Oke, kemudian eligibility. Nah, ini berarti memang kalian harus menyertakan ini sih, conditional atau final offer dari UNIF kayak gitu. Jadi nanti itu akan bisa di-attach sih kayak gitu. Misalkan di sini jadi details of offer kayak gini. Harusnya ya ini kalian bisa tulis di sini detailnya, dan juga kalian bisa attachkan dokumen LOA-nya di sini. Sayangnya begitu. Ternyata memang biasanya sistemnya kayak gitu. Oke, dan juga kalau misalkan kalian punya pengalaman kerja atau akademik yang lain, kemudian personal statement, jadi ini harusnya esai dan kawan-kawan ya kayak gitu. 500 kata maksimal untuk 3 topik yang berbeda kayak gitu ya. Dan juga reference. Jadi ini surat rekomendasi. Ya, ini menjadi hal yang mungkin LOA-nya jadi kendala paling utama sih kayak gitu. Ternyata nggak diminta langsung TOEFL atau IELTS di sini, karena untuk mendapatkan LOA dari UNIF tuh kalian cenderung harus memiliki sertifikasi bahasa itu kayak gitu sih. Oke. Jadi kurang lebih kayak gini. Kalau misalnya sudah selesai semua, kan klik submit di sini aja. Jadi memang aplikasinya cukup straightforward kayak gitu. Kalau misalkan kan sudah punya LOA, ini semua menjadi sangat mudah. Mungkin coba akan aku lihatkan salah satu univ yang ada di Ireland ya. Sekarang kita lihat juga kayak gimana prosesnya untuk mencari LOA. Misalkan sekarang lagi-lagi kita akan lihat dari Times Higher Education. Aku akan bahas salah satu univ. Aku nggak bahas yang paling top karena aku nggak terlalu familiar, tapi aku familiar dengan beberapa yang top di bawahnya, yaitu yang College Dublin dan College Cork. Jadi aku akan coba bahas yang ini dulu, College Dublin. Mungkin nanti kalau misalkan ada kesempatan lain, kita bisa bahas univ yang lain di Ireland kayak gitu. College Dublin sendiri ini merupakan salah satu univ top di Ireland sih. Rankingnya bisa kalian lihat ya, tinggi banget. Dengan impact rankingnya juga sangat signifikan sekali kayak gitu. Jadi researchnya mereka ini memiliki dampak yang sangat luas kayak gitu. Bisa kalian lihat ya, ranking 22 di dunia. Beberapa jurusan andalannya ini terkait engineering dan teknologi sih kayak gitu. Tapi juga untuk social science-nya mereka juga memiliki itu sih, nilai yang cukup bagus, dan juga bisnis ya kayak gitu. Mereka punya satu departemen khusus bisnis sih. Jadi MBA, dan itu kompetitif banget kayak gitu. Makanya bagus. Kita langsung aja ke website univnya kali ya. Jadi ini website univnya, ada beberapa college. Jadi ada College of Art and Humanities, ada College of Business yang cuma ada satu aja, Engineering and Architecture. Jadi ada sipil dan kawan-kawan. Kemudian ada Health dan Agricultural, Science yang berupa biologi dan kawan-kawan. Computer Science juga masuk di sini ternyata. Kemudian Social Sciences and Law kayak gitu, yang kayak gini, ilmu sosial dan kawan-kawan. Untuk contohnya kita coba yang bisnis kali ya. Jadi kita coba yang bisnis. Terus kita lihat di sini ada quick links-nya. Misalkan kalian mau S2 ya. Aku pencet yang graduate course berarti. Berarti kan ada beberapa pilihan di sini. Mau yang masters atau MBA kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang masters yang di business school ini ada beberapa aspek kayak gini. Jadi ada akuntansi, ada finance dan kawan-kawan. Jadi ini lebih spesifik sih. Mau S2 di yang mana kayak gitu. Kalau misalkan MBA juga ada sendiri. Ini kayak full time MBA dan kawan-kawan kayak gitu. Sekarang untuk sekedar contoh, aku coba pilihkan di finance deh kayak gitu ya. Jadi durasinya nih 12 bulan atau 1 tahun kalau misalkan full time kayak gini ya. Jadi ini bisa mendapatkan beasiswa ini, GOI kayak gitu. Kemudian bisa kalian lihat di sini overview-nya, how to apply ya. How to apply. Nah, jadi ada beberapa dokumen yang bisa dikumpulkan. Jadi yang pertama ini transkrip dan original dokumen. Nah, saya kalau misalkan dia bilang original dokumen, ini memang harus dibuktikan keaslian dokumennya, yang mana menjadi proses yang cukup merepotkan kadang-kadang. Ada beberapa proses yang bisa dilakukan sih biasanya. Yang pertama, kalian datang langsung ke situ, kemudian menunjukkan secara fisik. Yang kedua, kalau misalkan email, itu biasanya di-emailkan tuh oleh pihak sekolah atau pihak univ kalian dengan email resminya mereka kayak gitu. Jadi kalian bisa minta scankan ijazah kalian, kemudian kalian mintakan pihak TU kalian untuk meng-emailkan ke sini kayak gitu. Ya, untuk memverifikasi sih bahwa memang ijazah kalian itu diterbitkan oleh mereka kayak gitu ya. Jadi ini satu proses yang ternyata bisa cukup menantang juga. Kemudian CV kalian kayak gitu, CV, language test kayak gitu. Ada language requirements-nya buat Dublin ini kalau nggak salah. Jadi misalkan yang IELTS ya. IELTS nih untuk research program itu 6,5 minimal. Kalau misalkan master 7,
dan minimal di 6 setiap band kayak gitu. Dan kalau misalkan IELTS indicator bisa ternyata. Jadi 7 dan minimal 6. Kalau misalkan kalian research program, bener. Maksudnya kayak research visit atau exchange dan kawan-kawan, itu overall 6,5. Jadi memang requirements-nya cukup tinggi. Kenapa ya? Karena memang univ top kayak gitu sih. Dan ini di business school. Di business school tuh kan ya kan memang harus berkomunikasi dalam bahasa Inggris kan. Jadi memang requirements-nya tinggi sih kalau bisnis kayak gitu. TOEFL juga. TOEFL IBT mintanya 100. Ini tinggi banget sih. Mungkin kalau misalkan disetarakan sama paper base itu mungkin sekitar 575 kali ya. Kayak gitu, lumayan tinggi ya. Kayak gitu ya. Dan ada beberapa hal lainnya yang bisa menjadi acuan untuk kualifikasi bahasa Inggris. Intinya kayak gitu. Kemudian 2 references. Jadi rekomendasi dan beberapa dokumen kalau misalkan kalian punya dokumen lain yang bisa mendukung kayak gitu sih ya. Kemudian kalian apply online secepatnya di Student Information Portal kayak gini ya. Jadi ada portalnya, apply to UCT, kalian submit di sini. Kemudian harusnya kalian akan dapatkan respons cepatnya kayak gitu. Kalau misalnya kalian nggak terlalu sabar, kalian bisa bisa kontak personnya si admission office-nya kayak gitu sih. Tapi prosesnya kurang lebih kayak gini. Jadi untuk mendapatkan LOA itu juga kurang lebih akan selalu kayak gini sih, kayak gitu. Mungkin kalau misalkan akan ada video lain yang memang khusus membahas untuk mencari LOA gitu kali ya, kayak gitu. Tapi ini contoh untuk mencari LOA di yang University College Dublin kayak gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan atau apapun bisa meng-emailkan di sini. Dan kalau misalkan kalian mau apply beasiswa ini harus apply sebelum tanggal tertentu kayak gini. Jadi ternyata dari si ininya juga punya banyak beasiswa sendiri dari univnya. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat-lihat juga silahkan kayak gitu. Jadi kayak gitu sih mungkin ya. Overall memang beasiswa ini cukup kompetitif, tapi cuman sebagai alternatif aja sih buat kalian. Kalau misalkan memang ada niatan untuk pergi ke Ireland, ya ini jadi salah satu beasiswa yang bisa dilirik. Meskipun ada beberapa proses yang harus dilalui ya. Jadi mungkin reminder buat teman-teman tahun depan itu kalau misalkan kalian memang tertarik untuk pergi ke Ireland, kan bisa mulai cari LOA-nya dulu. Keuntungannya apa sih? Kalau misalkan kalian punya LOA dulu, itu berarti kan tuh sudah memotong persaingan banyak banget. Karena berapa orang sih yang punya LOA? Maksudnya bisa mempersiapkan LOA dengan cepat gitu loh. Kan nggak terlalu banyak juga. Jadi persaingannya itu sudah spesifik. Jadi kalian benar-benar bisa bersaing dan menunjukkan kelebihan kalian sendiri sih kayak gitu. Kemudian kalau sudah dapat LOA, kalian bisa segera apply beasiswanya kayak gitu sih. Nggak ada syarat-syarat yang aneh-aneh. Kayak gitu, pokoknya selama kalian sudah memenuhi nilai 60 dari 100 itu, kalian tuh dipertimbangkan kok sebetulnya. Ya jadi mungkin kayak gitulah ya. Beasiswanya sebenarnya cukup straightforward, cuman yang membuat agak ribet kan proses pencarian LOA dan kawan-kawannya. Ya, but it's okay, siapa tahu ini bisa jadi salah satu beasiswa yang bisa membuka perspektif kalian. Ada beasiswa yang semacam ini. Jadi kalau misalnya kalian memang berminat untuk melamar beasiswa ke satu negara tertentu, nggak ada salahnya kalian tuh mulai iseng-iseng untuk mencari LOA-nya dulu kayak gitu. Karena LOA itu bisa di-defer sih, jadi bisa diundur periodenya di beberapa univ gitu. Jadi misalkan kalian maunya masuk bulan April ini, tapi ternyata kalian nggak dapat beasiswanya, kalian mau undur dulu sampai bulan September gitu. Jadi periode yang selanjutnya itu beberapa univ loh ya mengizinkan kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian sampaikan karena kalian akan gunakan untuk melamar beasiswa, ya akan dibantu sih sama mereka. Jadi gitu sih perspektif dari aku. Semoga video kali ini membantu. Kalau ada pertanyaan atau apa boleh komen di bawah. Thank you for watching and see you on next video.